kata nih Bu, nggak kenal berarti nggak sayang ya. Ya, makanya di sini nanti saya mau perkenalan nih. Jadi Edolma tuh apa sih ya? Jadi mungkin ada sebagian ibu bapak yang udah tahu nih Idolma tuh kayak gimana sih ya kan? Idolma tuh jual apa sih ya kan? Mungkin nggak ya. Jadi saya mau sekilas profil company untuk Idolma tuh kayak apa sih Pak? Nah, jadi di sini saya nanti mau menjelaskan nih. Jadi kalau mungkin ada ibu bapak yang belum belum tahu Idolma tuh apa, saya mau jelaskan di sini ya. Jadi Idolmat itu lokasi kantornya itu ada di Jati Bening tuh Bu. Jadi alamatnya di Jalan Jati Bening nomor 60 Pondok Gede Bekasi. Nah, itu kantor kita tuh Bu. Ini ada nomor teleponnya, ini ada media sosial kita nih. Setelah ini mungkin ibu-ibu pengen tahu nih. Jadi aktivitasnya kayak apa sih Idolmat? Nah, bisa follow sama at sosmed kita nih Bu, ada di sini. Terus ini tentang perusahaan nih Bu. Jadi kita tuh bernaung di PT Idola Cahaya Semesta nih Bu. Jadi PT Idola Cahaya Semesta merupakan perusahaan jaringan retail modern nih Bu. Kita udah modern sekelas Alfa Indomaret. Jadi mulai dari tampilan tokonya, mulai dari kenyamanan, mulai dari sistem IT-nya, ya kan. Pokoknya semuanya udah konsepnya modern Bu. Terus kita juga menjual produk khususnya banyak dijual di toko itu produk stationery, mainan, fancy buat kado-kado, buat keperluan bayi, gift, kosmetik, elektronik, dan sembako nih Bu. Kalau ini sembakonya kan kita kemarin kondisi pas PPKM kan, kita wajib jual sembako, makanya di awal-awal tahun dan 1 tahun kemarin kita pasti di toko banyak sembako nih Bu. Terus Edelma juga tuh udah berdiri sejak tahun 2008 Bu, udah lama. Umurnya kurang lebih udah sekarang 2001 udah 13 tahun nih Bu. Terus lokasinya nih lokasinya tuh uh, baru di Pulau Jawa nih Bu. Jawa Tengah sama Jawa Barat. Jadi ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek, Tegal, Brebes, Demak sampai Semarang nih Bu. Terus jumlah tokonya alhamdulillah kita udah 105 toko nih Bu. Jadi di kota-kota ini tambahan besok kita buka di Subang tuh. Jadi kota ini semuanya udah ada Idolmat tuh Bu ya. Jadi Idolmat di PT Idola Cahaya Semesta ini ada 2 brand nih Bu. Jadi kalau umpama Ibu ada yang pergi ke Brebes nih atau ke Semarang nih, di sana nyari Idolmat nggak ketemu nih. Kalau kita di sana tuh brandnya dengan nama Idolaku tuh Bu. Ya. Oke. Terus ini visi perusahaan Bu. Jadi visinya menjadikan retail nomor 1 nih Bu. Jadi nomor 1 selain Alfamart sama Indomaret ya Bu, sesuai dengan segmentasi kita ya Bu. Sini ya kan. Misinya juga sama nih. Jadi kita memberikan pelayanan terbaik ya kan dengan produk kita yang unik dan murah nih. Kalau Ibu pasti ke toko tuh melihat produk yang unik-unik ya. Dari Idolma tuh. Terus memberikan kesejahteraan bagi semua karyawan. Jadi fungsinya perusahaan besar kan kita harus sama-sama mesejahterakan karyawannya nih Bu. Oke, ini budaya kerja nih. Jadi budaya kerja di Idolma tuh alhamdulillah budayanya spiritual Bu ya. Jadi 99% tuh kita karyawannya tuh staffnya tuh semuanya muslim Bu ya. Jadi emang budayanya erat kuat di sini nih Bu. Jadi untuk kegiatan perusahaannya tuh kegiatannya usahanya tuh retailnya apa aja sih ya. Jadi selain transaksi jual beli, kita ada pengembangan karir, ada training ya, ada catering. Nanti salah satunya kita kerjasama dengan pihak UMKM di sini juga masuk target kita nih Bu. Oke, kalau ini kilas tokonya nih ya. Ini belum saya update nih, padahal ada toko yang lebih bagus lagi nih Bu di sini ya. Ini tokonya yang kita update nih ya. Nih kalau idolaku ini adanya di Jawa Tengah nih Bu. Kalau Ibu nyari di Jabodetabek atau di Bogor ini nggak ada nih ya. Ini adanya di Semarang, Demak, Tegal, Brebes, Cirebon. Komunikasi nanti di toko juga ada nih ya. Jadi tim toko pun nanti juga tahu nih caranya displaynya di mana, cara menjualnya di mana, cara promosinya di mana ya. Jadi sebelum promosi itu kita udah melakukan ini nanti Bu. Terus ini pas pas kita udah jualan nih Bu ya. Jadi nanti dibantu di brosur juga nih ya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya kan senangnya kan kalau ada promo kan lihatnya di brosur kan. Nanti di kita pun kita akan fasilitasi nih Bu. Jadi ada slot kosong nanti buat khusus di sini nih Bu. Kalau ibu bapak punya brosur sendiri ya nggak apa-apa nih. Dititip di toko nggak apa-apa nih ya. Terus nanti juga ada additional display
untuk konten di promo-promo di toko-toko tertentu nih Bu ya. Jadi nanti ada space yang udah disiapkan nih untuk display produk-produk yang UMKM tadi nih Bu. Kita udah siapkan nih tempatnya nanti mau di rak, mau di gondola atau di meja promo ya kan. Nanti kita udah siapin nih atau di tenda ya. Terus nanti juga nih banyak sosial media yang berupa konten-konten yang tadi itu Bu. Terus yang nggak kalah pentingnya nih kita WA Plus nih Bu ya. Jadi nanti pas kita udah mulai jual nih, kita juga info nih ke konsumen kita nih. Kita ada produk andalan nih, mama tas kerajinan dari mana nih atau makanan dari mana nih. Nah, nanti kita info di sini nih Bu. Ya. Oke. Nih ini yang kita mau support nanti Bu ya. Jadi nanti pas ada event-event tertentu nih ya kan kayak pembukaan toko, kayak toko mau relaunching, kalau toko ada kegiatan Jumat Sabtu Minggu ya, kalau UMKM pengen support nanti kita udah siapkan nih ya. Ini ada tenda nih, tenda khusus buat UMKM dan produk-produk kita yang promo nanti kita support di sininya Bu. Ya. Oke. Terus tadi juga ada pertanyaan nih. Saya sebelum menjawab pertanyaan ya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Ina nih. Jadi UMKM sebenarnya nanti yang masuk produknya apa aja sih ya? Kalau di sini mungkin saya bisa menjelaskan nih. Kalau UMKM kan sebenarnya ada dua nih. Ada produknya ya. Jadi produk food sama non food nih. Kalau produk food itu kan biasanya kan kalau pengen masuk di retail, istilahnya retail modern kan dari segi legalnya pun harus kuat nih Bu, harus ada izinnya, harus ada kadaluarsanya, harus ada MD-nya, harus ada paritnya ya, PRIT-nya itu ya kan. Itu nanti kalau untuk produk food nanti saya nanti banyak suggest itu kita bisa lakukan tuh di toko-toko yang bersifat yang kita ada kegiatan tuh Bu. Jadi contohnya nih kalau tuh kita ada grand opening nih, umpama dari produk UMKM ada yang pengen partisipasi nih, pengen ikut nih. Nah itu bisa nih untuk produk food nih, karena kan di sana kan yang bersifatnya kan nggak permanen nih, cuma kita one shoot tuh. Nah kita bisa tuh di situ tuh Bu ya. Tapi kalau untuk yang berupa non food nih, yang berupa kerajinan, yang berupa kayak cindera mata ya kan, istilahnya yang dari segi legalnya nggak begitu kuat, ya itu bisa tuh Bu masuk di toko-toko reguler kita yang udah existing tuh kita bisa masuk tuh Bu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak Bu? Ya. Kita buka pertanyaan langsung Pak. Ya, bagaimana Pak? langsung buka pertanyaannya Bu. Oke. Ya, kalau enggak saya jawab yang di sini dulu ya Bu ya. Ya, yang tadi chat ada Pak dari Ya, ada nih Bu. Iya. Ini ada yang nanya dari Imas Sireng. Iya. Imas ya ini ya. Untuk frozen food bisa nggak ya? Untuk frozen food bisa nggak ya Pak ini? Jadi untuk frozen food yang tadi nih saya udah jelaskan nih, kalau untuk produk food bisa nih, kita bisa secara legal, kita juga udah ada nih. Jadi Edelmart itu udah boleh jual produk food kayak Alfamart atau Indomaret ya dari sisi legal. Kalau untuk frozen food kita nih bisa lakukan di event-event yang kayak tadi nih, grand opening, terus ada kita relaunching ya kan, yang bersifat short term nih. Jadi kita umpama ada promo grand opening 1 minggu nih. Nah, selama 1 minggu nih kita bisa nih untuk produk frozen food bisa nitip di situ nih. Tapi kalau untuk equipmentnya, untuk chillernya, untuk freezernya nih kita yang belum ada nih. Jadi Teh Imas ya, kalau tetap pengen jual ya mungkin bawa cooler ya kan, itu bisa tuh ya. Nanti kita bantu siapin buat tendanya dan sebagainya nih, bisa nih. Oke. Ya, Edelmart mungkin itu dibatasin berapa lagi gitu Teh, mengingat waktu sudah makin ini aja nih ya. Ini sama seperti apa sih kriteria yang masuk, kerajinan yang masuk gitu. Mungkin ada gambaran-gambaran dulu nggak Taina dari mulai ini terus, jenisnya dan lain sebagainya nanti tadi biar juga ada pertanyaan untuk bisa di grup sih nanti selanjutnya gitu. Tapi disampaikan dulu aja di sini seperti apa sih gitu. Ya Pak Andri aja.
Bisa yang Iya. bisa menjawab. Kalau Selanjutnya, untuk tapi disampaikan jenisnya saya tidak membatasi Bu, unlimited. Jadi semakin unik, semakin istilahnya menarik, bisa masuk Bu, ya kan? Jadi untuk jenis produk kita nggak membatasi apa aja kita bisa masuk. Nanti tetap ya Bu, nanti ada stepnya ya. Nanti ada Bu Ina, ada Teh Rini. Sebenarnya ini produk ini bagus nggak sih? Ya mungkin nanti kita ada tahapan di sananya Bu ya. Jadi kalau secara itu kita nggak membatasi nih, bebas ya. Selagi unik, selagi bermanfaat, ya kan, menarik, ya itu pasti kita bantu di sana Bu. jadi intinya semua ada peluang ya Pak ya. Semua ada Ada peluang Bu. peluang. Cuma kayak Iya. tadi untuk food itu untuk makanan tuh kita bagi makanan yang kering dan basah itu loh. Jadi apa namanya peruntukannya juga beda. Oke. Untuk sistemnya nih, sistem kerjasama tadi udah disampaikan ya, yang sistem kerjasamanya. Ada dua kan, ada yang beli putus ataupun yang konsinyasi atau consignment. Nah, tapi kan pertama awal pasti konsinyasi ya Pak Andri ya. Iya. Nanti ketika sudah berjalan, oh ini bagus nih, mungkin dari pihak Idlemart akan beli putus. Iya. Kalau Betul, Bu. produk itu laris manis gitu. Iya. Gimana kita membaca peluang ini dengan menciptakan produk-produk yang kompetitif. Artinya kompetitif baik dari segi harga maupun dari desainnya gitu. Iya, setuju tuh Bu. Jadi intinya biasanya kan dalam produk itu yang susah pemasaran, dan di sini udah ada Idlemart yang membantu pemasaran. Tinggal yang punya produk jangan menyerah ya Pak ya. Iya. Tempuh harus ada legalitasnya, tempuh dulu legalitasnya, kemudian yang sudah punya produk perbaiki kualitasnya, karena ada tim kurasi yang nanti menyerah ini tidak, dan yang pasti nanti endingnya adalah di si buyer ya Pak ya. Ini banyak peminatnya enggak? Mungkin pertama nanti sistem ininya kan nitip jual. Tapi kalau udah banyak peminatnya nih dari Idlemart beli putus gitu. Ya kan begitu ya? Iya, betul Bu. Bayar cash. Ya itu beli putus itu maksudnya seperti itu. Kalau pemenangnya udah banyak. Ya makanya Pak Abdul Latif jangan nyerah, nanti ambil peluang-peluang dulu nanti dari Idlemart. Event-event yang seperti itu gitu. Yang pasti kita udah punya jalur pemasaran lah di Idlemart itu. Iya, betul. Enggak, tambahan ada lagi Pak? Teh Ina? Udah sih, kayaknya mungkin nanti selanjutnya kita akan mungkin di grup WA aja kali ya. Iya. Kita lanjut di grup WA seperti apa. Mungkin kayak makanan sih kalau aku nyaranin, saya menyarankan tuh lebih kemasannya itu nggak usah besar. Misalnya misalnya keripik atau apa tuh jangan yang kemasan setengah kilo atau 1 kilo gitu ya. Mungkin akan dibuat yang cuma 100 gram gitu. Jadi harganya bisa kompetitif karena kan orang tujuannya ke Idlemart itu kan pasti cemilannya itu yang ringan ya, yang enggak supaya enggak mahal dan mereka tuh cuma mau icip-icip misalnya. Kan itu juga bisa jadi buat oleh-oleh. Nah, terus teman-teman juga bisa nanti bantu misalnya ketika mau cari oleh-oleh Karawang di mana ya? Nah, itu di Idlemart. Idlemart bisa membranding seperti itu juga gitu. Brandingnya buat siapa ya? Buat kita juga kan jadinya gitu. Kalau mau cari oleh-oleh Karawang, ya di Idlemart gitu. Dibikin harga minimalis dulu ya, biar terjangkau ya. Ya, jadi mungkin ya cuma 80 atau 50 gram atau paling banyak 100 gram gitu. Itu sih kalau itu untuk snack-snack. Kalau untuk kerajinan banyak banget sebenarnya, karena saya kebetulan di PIC banyak banget yang bisa digali kalau kerajinan itu. Oke. Mungkin bisa dikasih statement akhir Pak Andri biar bisa ditutup sama Teh Rini. Iya. Jadi tadi kan udah seru nih dari awal sampai kita nih banyak pertanyaan Ibu ya. Istilahnya sebelumnya terima kasih nih. Jadi
Edalumat nanti bisa kerja sama UKM ya, UKM beberapa daerah, nanti ada Bu Ina, ada Teh Rini nih bisa bantu jembatan ini ya. Terus yang kedua juga kita juga support nih dari segi pemasaran, mungkin nanti dari beberapa Bapak Ibu pengen tahu nih jadi cara memasarkan produk itu gimana sih ya. Nanti coba kita nanti sharing nih ya. Jadi kiat-kiat apa sih yang nanti kita perlukan kita gunakan ya kan. Terus yang ketiga nih ini sebenarnya ilmu jualan nih Pak. Jadi Bu ya, jadi kalau kita punya satu toko tuh kita pendapatan tuh satu, tapi kalau kita punya banyak tempat pemasaran nih, pendapatan kita juga akan berkali-kali lipat dari jumlah awal nih Bu. Sebenarnya intinya di situ sih. Jadi kita saling bantu. Sebelumnya Ibu cuma jualan di reseller, sebelumnya cuma jualan di tempat, kita bisa bantu lebih banyak lagi Bu di sana Ibu. Oke, terus kalau dari saya mungkin kalau nanti ada yang kurang pas atau gimana ya nanti bisa kita bentuk grup WA, nanti kita banyak komunikasi di sana ya Bu. Iya, siap. Itu sih Bu. Ya, setuju di grup ya, baik. Subang Ya, itu nanti ya kita, di akhir bulan ini. kita nanti discuss di grup ya Teh ya. Jadi nanti kita mekanismenya gimana, nanti kita pengen trial UKM mana, kita pengen jualan apa, nanti kita jelaskan di sana. Oke. Ya, karena waktunya terbatas ya Pak Andri. Iya. Ditutup aja Teh, sudah menjelang setengah Ya, 6 soalnya. sudah Ya. setengah 6. Kasihan nantinya kena Ya. aturan. Teh Ina yang sudah berbagi ilmunya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di bincang virtual. Sebelumnya mohon maaf dari saya sebagai moderator apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih.